Gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Kumamoto di Pulau Kyushu, Jepang pada Selasa 28 Juli 2026 sore. Gempa ini merusak bangunan dan menewaskan sedikitnya 13 orang. Jumlah korban diperkirakan masih dapat bertambah karena sejumlah warga dilaporkan hilang dan diduga terjebak di reruntuhan. Bagaimana respons cepat Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi atas bencana ini? Masih amankah Kumamoto sebagai destinasi wisata? Lalu bagaimana perbandingan gempa kali ini dengan gempa besar yang melanda wilayah yang sama pada 2016? Kita bahas. 私からは関係省庁に早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針のもと、政府一体となって、被災者の救命・救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと、国民の皆様に対して、津波や避難等に関する、情報提供を適時的確に行うことを指示しました。Japan Meteorological Agency melaporkan guncangan akibat gempa ini mencapai Shindo 7, yaitu intensitas maksimum dalam sistem pengukuran Jepang. Pada tingkat ini bangunan dapat roboh dan manusia sulit berdiri. Gempa juga sempat memicu peringatan tsunami kecil yang kemudian dicabut. Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi mengatakan sedikitnya 13 orang tewas akibat gempa yang mengguncang wilayah barat daya Jepang, sementara upaya penyelamatan terhadap korban yang masih hilang terus berlangsung. Menurutnya masih ada warga yang menunggu untuk diselamatkan sehingga proses evakuasi menjadi perlombaan melawan waktu. Salah satu bangunan yang terdampak adalah Ion Mall Kumamoto. Pusat perbelanjaan ini dilaporkan mengalami ledakan yang diduga dipicu kebocoran gas pasca gempa. Sebagian bangunan juga runtuh sehingga sejumlah pengunjung dan pekerja sempat terjebak. Laporan media juga menunjukkan kerusakan yang cukup luas, mulai dari jalan retak, rumah dan bangunan runtuh, kebakaran di sejumlah lokasi, hingga sekitar 45.000 hingga 48.000 rumah mengalami pemadaman listrik. Salah satu ikon sekaligus destinasi wisata utama, Kumamoto Castle, kembali rusak pada dinding batu dan struktur luarnya. Kastil ini sebelumnya juga rusak parah akibat gempa 2016 dan hingga kini masih dalam proses restorasi. Sementara itu, pemerintah Jepang pada Selasa 28 Juli masih menutup seluruh penerbangan dari dan menuju Kumamoto. Layanan kereta cepat juga dihentikan sementara dan sejumlah pabrik besar menghentikan operasinya. Jepang dikenal sebagai salah satu negara yang paling siap menghadapi gempa. Namun Kumamoto kembali diguncang gempa besar seperti yang pernah terjadi pada 2016. Apa yang membedakan dua bencana tersebut? Dan pelajaran penting apa yang dipetik pemerintah Jepang untuk memperkuat sistem mitigasi dan evakuasi pada gempa kali ini? Gempa Kumamoto 2016 bukan satu peristiwa tunggal. Pada 14 April terjadi gempa pendahulu berkekuatan magnitudo 6,2, disusul 2 hari kemudian gempa utama berkekuatan magnitudo 7,3 dengan lebih dari 1.000 gempa susulan. Guncangan yang berpusat di kedalaman sekitar 10 km itu menyebabkan ribuan bangunan runtuh, jembatan ambruk, jalan terbelah, longsor, serta merusak Kumamoto Castle. Kerugian ekonominya diperkirakan mencapai 24 hingga 46 miliar dolar AS. Bencana tersebut mengubah paradigma mitigasi gempa di Jepang. Jika sebelumnya fokus pada pembangunan bangunan tahan gempa, setelah 2016 pemerintah juga memperkuat kualitas tempat pengungsian, layanan kesehatan darurat, dukungan psikososial, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Perubahan ini dipicu banyaknya korban yang justru meninggal beberapa hari hingga beberapa pekan setelah gempa akibat kondisi kesehatan yang memburuk selama di pengungsian. Sahabat Kompas, di balik besarnya kerusakan akibat gempa Kumamoto di Jepang yang kini menjadi perhatian adalah seberapa cepat proses penyelamatan, evakuasi, dan pemulihan dapat dilakukan. Akankah pengalaman Kumamoto 2016 menjadi modal penting bagi Jepang menghadapi bencana kali ini? Dan pelajaran apa yang bisa diterapkan Indonesia dalam memperkuat sistem mitigasi bencana di masa depan?